Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari UTS KTI, yaitu pembuatan weblog, dan kebetulan saya mendapatkan WordPress sebagai media pembuatannya. Oke, langsung saja kita ke laman weblognya. Oke, kita sudah berada di home ya, atau beranda dari laman weblog saya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu atau memaparkan beberapa fitur yang ada di weblog saya. Kita mulai dari atas ya, dari header. Di header ini ada beberapa navigasi menu ya, dari ada materi, galeri, kontak, about, manual book, dan juga FAQ. Kita scroll ke bawah, di footer ada nama saya di sini, ada logo, dan juga ada menu pages ya. Ini fungsinya sama kayak navigasi menu yang ada di atas ya, untuk mengakses menu yang ada di weblog saya ini. Dan juga ada address atau alamat saya, dan juga ada kontak person ya, ada email dan juga nomor HP saya. Oke, kita masuk ke galeri dulu ya. Di galeri ini ada beberapa foto saya dan juga teman-teman saya ya. Kita ke kontak. Nah, di kontak saya sudah menyematkan link sosial media saya ya, dan kalian bisa mengaksesnya. Ada Instagram, Twitter, Facebook, GitHub, dan juga YouTube saya ya. Dan di sini ada map juga. Oke, kita ke about. Di about ini ada foto saya ya, yang ditimpa dengan quotes yang sangat apa ini. Kita ke manual book ya. Di manual book ini adalah petunjuk penggunaan daripada laman weblog saya. Kalian bisa bacanya di sini, atau kalian juga bisa mendownloadnya dengan cara klik link yang ini. Nanti kalian akan diarahkan ke Google Drive dan kalian bisa mendownloadnya ya. Nah, BTW ini manual booknya berbentuk PDF ya. Oke, kita langsung ke materi. Dan kali ini saya mendapatkan materi virtual dan augmented reality. Terkadang teknologi dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Dua teknologi yang sedang berkembang pesat adalah virtual reality dan augmented reality. Dan kali ini kita akan bahas di sini. Virtual dan augmented reality. Di sini saya merangkum ya 10 materi, dan saya akan membacakan beberapa ya. Oke, materi pertama, apa itu VR dan AR? VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan sepenuhnya berbasis komputer yang mengisolasi pengguna dari dunia nyata. Pengguna VR merasakan seolah-olah mereka berada di lingkungan yang sepenuhnya virtual. VR sering dilakukan melalui headset khusus yang menutupi pandangan pengguna dan menciptakan lingkungan virtual. Augmented reality adalah teknologi yang menambahkan elemen-elemen digital seperti gambar, suara, atau teks ke dalam dunia nyata. Pengguna AR melihat dunia fisik mereka melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata cerdas, dengan tambahan elemen-elemen digital yang menyempurnakan pengalaman mereka. Materi kedua, ada perbedaan VR dan AR. Perbedaan yang mencolok antara keduanya adalah: 1. VR mengisolasi pengguna dari dunia nyata, sementara AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata yang ada. Yang kedua, dalam VR, pengguna terlibat sepenuhnya dalam lingkungan virtual, sementara dalam AR, pengguna tetap terhubung dengan dunia nyata dan melihatnya. Dan yang ketiga, VR menciptakan pengalaman yang lebih terisolasi, sedangkan AR berfokus pada peningkatan pengalaman dalam dunia nyata dengan beberapa informasi tambahan. Materi yang keberapa ini? Oke, materi yang ketiga, ada sejarah perkembangan VR dan AR. Sejarah perkembangan VR. VR telah berkembang dari konsep awal pada tahun 1935 hingga era modern saat ini. Puncak awal perkembangan VR melibatkan penelitian dan eksperimen oleh pionir seperti Martin Healy
dan Ivan Sutherland pada tahun 1960-an yang menciptakan teknologi awal yang memadukan elemen virtual dalam pengalaman. Era komersial VR muncul pada tahun 1980-an dengan penemuan istilah virtual reality oleh Jaron Lanier dan pendirian VPL Research. Namun, pasar VR mengalami kemunduran pada akhir 1990-an. Pada abad ke-21, perkembangan teknologi VR, terutama dengan kemunculan headset seperti Oculus Rift, telah menghidupkan kembali minat terhadap VR dalam berbagai bidang, termasuk hiburan, pendidikan, dan juga pelatihan. Sejarah augmented reality. Augmented reality memiliki sejarah yang dimulai dari eksperimen awal oleh Ivan Sutherland pada tahun 1960-an. Sutherland menciptakan The Sword of Damocles, atau sistem yang memasukkan elemen virtual ke dalam dunia nyata, menciptakan fondasi konsep AR. Meskipun AR dalam penelitian dan aplikasi industri selama beberapa dekade, perkembangan AR menjadi lebih merakyat dengan munculnya smartphone pada awal ke-21. Aplikasi AR seperti Pokemon Go membawa AR ke perhatian publik pada tahun 2010-an. Sementara perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Google juga memperkenalkan platform AR yang memungkinkan pengembangan aplikasi AR dengan lebih mudah. Yang keempat, ada manfaat VR dan AR. Manfaat VR. Yang pertama ada pelatihan dan simulasi. VR digunakan dalam pelatihan militer, kedokteran, penerbangan, dan industri lainnya untuk menciptakan lingkungan simulasi yang realistis. Ini membantu dalam melatih personil dan mengurangi risiko di dunia nyata. 2. Edukasi. VR memungkinkan pengalaman belajar yang mendalam dan interaktif. Misalnya, siswa dapat menjelajahi tempat-tempat bersejarah atau planet-planet lain dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada gaming. VR telah merevolusi industri game dengan menciptakan pengalaman bermain yang mendalam dan imersif. Yang keempat, ada terapi dan rehabilitasi. VR digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu dalam terapi fisik dan rehabilitasi pasien. Ini dapat membantu pemulihan setelah cedera atau stroke. Yang kelima ada pariwisata. VR memungkinkan orang untuk menjelajahi tempat-tempat wisata dan budaya dari seluruh dunia tanpa perlu melakukan perjalanan fisik. Oke, ada juga manfaat dari augmented reality. Yang pertama ada pendidikan. AR dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menampilkan informasi tambahan dan interaktif kepada siswa. Ini membantu dalam pemahaman materi pelajaran. Yang kedua, sebagai pemandu wisata. AR dapat digunakan dalam aplikasi pemandu wisata yang memberikan informasi sejarah dan konteks saat pengguna menjelajahi suatu tempat wisata. Yang ketiga ada periklanan dan pemasaran. AR digunakan dalam kampanye periklanan untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pelanggan. Misalnya, pelanggan dapat mengalami produk atau promosi melalui AR. Yang keempat, ada kesehatan. AR dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk navigasi bedah yang lebih baik, pelatihan medis, dan penyajian data medis dengan lebih jelas. Yang kelima, ada pemetaan dan navigasi. AR digunakan dalam aplikasi pemetaan dan navigasi yang memberikan informasi tambahan di dunia nyata seperti arah jalan, nama tempat, dan sebagainya. Teknologi di balik VR dan AR. Ini yang keberapa ini? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Oke. Teknologi di balik virtual reality dan augmented reality melibatkan sejumlah elemen kunci yang bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman yang imersif. Berikut adalah teknologi utama yang mendukung VR dan AR. Teknologi di balik VR ada headset VR. Headset VR adalah perangkat keras utama dalam VR. Mereka memiliki layar yang menampilkan gambar dan lensa untuk fokus. Headset ini sering dilengkapi dengan sensor gerak dan pelacakan kepala untuk memantau gerakan kepala pengguna. Kedua, ada sensor gerak. Sensor gerak digunakan untuk melacak gerakan kepala, tangan, atau tubuh pengguna dalam ruang virtual. Ini memungkinkan
pengalaman VR yang responsif dan interaktif. Teknologi di balik AR atau augmented reality. Yang pertama ada kamera. Kamera yang terdapat pada perangkat AR digunakan untuk merekam dunia nyata. Data visual yang diperoleh dari kamera digunakan dalam perangkat lunak VR. Dan juga ada sensor dan teknologi pencitraan. Sensor seperti sensor gerak, GPS, sensor cahaya, dan kompas digunakan untuk mendeteksi lokasi dan orientasi perangkat AR dalam lingkungan fisik. Dan materi yang keenam ada aplikasi VR dan AR. Ada banyak aplikasi virtual reality dan augmented reality yang sering digunakan oleh pengguna. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, aplikasi VR yang sering digunakan. Ada Oculus. Platform Oculus menawarkan berbagai konten VR melalui headset Oculus Rift dan Oculus Quest. Ini mencakup permainan VR, pengalaman eksplorasi, dan aplikasi pendidikan. Ada juga Beat Saber, game VR ritme yang sangat populer untuk memadukan musik dan gerakan pedang cahaya yang harus dipadukan oleh pemain. Ada juga aplikasi AR atau augmented reality yang sering digunakan. Yang pertama ada Pokemon Go. Pokemon Go adalah game AR yang mendunia yang memungkinkan pemain untuk menangkap Pokemon dalam dunia nyata dengan bantuan kamera ponsel mereka. Ada juga IKEA Place, aplikasi AR yang memungkinkan pengguna untuk menempatkan produk perabotan IKEA di ruangan mereka sebelum mereka membelinya ya. Yang ketiga juga ada Google Maps AR. Fitur AR dalam aplikasi Google Maps memberikan arahan dan tanda-tanda visual saat berjalan kaki. Ya, selebihnya kalian bisa baca sendiri ya. Saya juga lama ini bacanya. Oke. Saya tadi kurang satu menjelaskan fitur yang ada di website saya ini ya. Adalah fitur FAQ. Ini adalah fitur di mana kalian bisa menanyakan tentang website saya, terutama pada materinya ya. Ini ada beberapa contohnya, dan juga saya di sini menyematkan AI ya. Kalian bisa menanyakannya juga di sini. Coba kita menanyakan ya, misal apa ya, sejarah VR. Oke, lalu kalau sudah kita klik S di sini. Nah, nih di sini AI-nya akan mencari informasi ya dari blog saya ini. Sebentar. Nah, di sini sudah terjawab ya oleh AI-nya tadi. Dan kalian juga bisa mengisi komen ya dalam laman komen di sini. Oke, jadi itu tadi adalah hasil presentasi saya untuk pembuatan weblog ya, untuk melengkapi UTS KTI. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. See you next time.